Assalamualaikum sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Dalam memahami pondasi Islam, tidak mungkin untuk mengabaikan peran penting sahabat Rasulullah, termasuk salah satunya adalah Utsman bin Affan. Keberadaannya bukan hanya sebagai pengikut, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh dengan kesetiaan. Kita akan menyelami kisah hidup Utsman bin Affan, mengeksplorasi bagaimana dedikasinya terhadap Islam membentuk masa depan umat muslim, dan bagaimana warisannya masih memancarkan inspirasi hingga hari ini. Ayo kita pelajari bersama kisah yang memikat dari seorang sahabat terkemuka Rasulullah. Salah satu tokoh paling menginspirasi dalam sejarah Islam, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bukan hanya seorang sahabat Rasulullah, tetapi juga seorang khalifah yang dihormati dan memiliki hubungan yang istimewa dengan Al-Quran. Kami mengundang Anda untuk menjelajahi kisah hidupnya yang penuh inspirasi dan pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Utsman bin Affan dilahirkan di Mekah dari keluarga yang terhormat. Dia dikenal sebagai salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Adalah cintanya yang mendalam terhadap Al-Quran. Dia terkenal karena memiliki salinan Al-Quran yang sangat indah dan memperlakukannya dengan penuh hormat. Utsman juga terlibat dalam upaya menstandarisasi teks Al-Quran untuk memastikan keseragaman dalam bacaan dan penulisan. Ketika menjadi khalifah, Utsman menghadapi berbagai ujian dan cobaan, termasuk pemberontakan dan kritik dari beberapa pihak. Namun, dia tetap teguh dalam keyakinannya dan memimpin umat Islam dengan keadilan, kemurahan hati, dan keteguhan. Di antara sahabat-sahabat yang paling terdidik dan disentuh oleh bimbingan Al-Quran adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan gelar Dzunurain. Utsman bin Affan memiliki keistimewaan yang langka, yakni kedua telinganya mampu mendengar langsung ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad, sang pemimpin tertinggi para nabi dan rasul. Setiap ayat yang merdu dan penuh makna itu menyisakan kesan yang mendalam dalam hati Utsman. Hal itu tidak hanya sekadar menambah pengetahuan, tetapi juga merangsang transformasi dalam dirinya. Ayat-ayat suci tersebut membantu menyucikan hatinya dari segala keburukan, serta menabiskan jiwanya untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi dalam pandangan Allah. Pengaruh Al-Quran tidak hanya terbatas pada dimensi spiritual semata, tetapi juga memengaruhi perilaku dan karakternya secara keseluruhan. Sebagai hasil dari bimbingan Al-Quran, Utsman bin Affan menjadi manusia baru dengan jiwa yang luhur dan tujuan hidup yang agung. Perilaku dan akhlaknya pun menjadi istimewa, mencerminkan kearifan dan kebijaksanaan yang diperolehnya dari ajaran Islam yang mulia. Abi Abdurrahman As-Sulami, seorang ulama terkemuka, mengisahkan bahwa para pembaca Al-Quran terdahulu seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya telah memberikan pengajaran berharga tentang pendekatan mereka dalam mempelajari Al-Quran langsung dari Rasulullah Muhammad. Mereka menegaskan bahwa mereka tidak melangkah maju ke ayat selanjutnya sebelum benar-benar memahami dan mengamalkan 10 ayat yang telah dipelajari sebelumnya. Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak sekadar membaca Al-Quran, tetapi mereka sungguh-sungguh memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mendorong mereka untuk meluangkan waktu yang cukup untuk menghafal satu surat Al-Quran, karena mereka menganggapnya sebagai sebuah tugas yang membutuhkan pemahaman mendalam serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kesungguhan mereka dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran diilhami oleh firman Allah Ta'ala yang menegaskan pentingnya mendalami serta mengamalkan ajarannya secara menyeluruh. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Khalifah Utsman bin Affan, salah seorang pemimpin awal Islam, memainkan peran penting dalam menyatukan berbagai varian bacaan Al-Quran menjadi satu bentuk standar. Utsman memahami bahwa variasi bacaan Al-Quran yang tersebar di berbagai daerah dapat memicu kebingungan dan keraguan di kalangan umat Islam. Kesadaran akan pentingnya kesatuan dalam memahami teks suci Al-Quran mendorong Utsman untuk mengambil langkah tegas dengan menetapkan satu bentuk bacaan Al-Quran yang diterima oleh seluruh umat Islam. Keputusan ini
tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan perbedaan bacaan, tetapi juga untuk memperkuat kesatuan dan konsistensi dalam penafsiran serta pengamalan Al-Quran di seluruh dunia muslim. Langkah ini menggarisbawahi pentingnya harmonisasi dan kesepakatan dalam pemahaman teks suci Islam bagi umat muslim, sehingga memperkokoh persatuan dan identitas umat Islam secara global. Utsman bin Affan lahir dari keluarga yang terpandang di Mekah. Ayahnya, Affan, meninggal saat Utsman masih muda. Meninggalkan warisan besar, Utsman menjadi pedagang sukses dan salah satu orang terkaya di Quraisy. Dia adalah sahabat Nabi Muhammad dan khalifah ketiga. Utsman terkenal dermawan dan menikahi dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Ia lahir pada tahun 576 Masehi dan masuk Islam di awal dakwah. Nabi Muhammad menggambarkannya sebagai orang yang sangat jujur dan rendah hati. Dan inilah kata-kata bijak dari Utsman bin Affan. Utsman berkata dengan kata-kata yang lembut melintas, di antara dunia ini yang terlihat, 4 gemerlap menandakan keagungan, namun saat tersembunyi menjadi tanggung jawab yang tak terelakkan. Pertama, berkumpul bersama orang-orang soleh adalah keutamaan dan mencontoh mereka adalah kewajiban. Dalam kerumunan orang-orang soleh, terdapat kilauan keutamaan yang mempesona. Sementara meneladani mereka adalah tugas suci yang tak terhindarkan. Kedua, membaca Al-Quran adalah keutamaan dan mengamalkannya adalah kewajiban. Mengalirkan bacaan Al-Quran menghantarkan kita pada puncak keistimewaan, namun mengubahnya menjadi cahaya aman adalah panggilan kewajiban yang mendesak. Ketiga, menziarahi kubur adalah keutamaan dan beramal sebagai persiapan untuk mati adalah kewajiban. Merajut langkah ke kuburan membawa kedamaian hati yang luhur, sementara beramal seakan menari dengan bayangan kematian adalah panggilan suci yang tak terelakkan. Yang terakhir, membesuk orang yang sakit adalah keutamaan dan mengambil wasiat darinya adalah kewajiban. Hadir untuk merawat orang sakit menyirami hati dengan cinta dan kepedulian, namun merangkai wasiat mereka menjadi benan yang mengikat kita dengan tugas tak terelakkan. Seperti yang disajikan dalam Irsadul Ibad li Isti dari Liyaumil Mi'ad, halaman 90. Kata-kata bijak ini menyirami jiwa dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang abadi. Pelajaran yang bisa diambil, kebahagiaan dalam ketaatan. Kisah Utsman bin Affan mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam ketaatan kepada ajaran Allah, meskipun dia memiliki segala kekayaan dan kekuasaan. Kebahagiaannya terletak dalam ketaatannya kepada Al-Quran dan ajaran Islam. Keteguhan dalam ujian. Utsman menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam hidupnya, tetapi dia tetap teguh dalam keyakinannya dan tidak pernah mengorbankan prinsip-prinsipnya. Ini mengajarkan kita pentingnya untuk tetap kuat dan sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Kemurahan hati dan keadilan. Utsman dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan pemurah. Dia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dan menjaga keadilan dalam kebijakan pemerintahannya. Pelajaran ini mengingatkan kita akan pentingnya sikap baik dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama. Mari kita bersama-sama merenungkan kisah inspiratif Utsman bin Affan dan mengambil pelajaran berharga dari kehidupannya yang penuh dengan keteguhan, cinta, dan keadilan. Wassalamualaikum.